Brahmacaloka Dipati Sahampati Katanjalian Diwarang Ayacata Santi Dasata Parajaka Jatika Desetu Dhammang Anukampi Mang Paja. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian, marilah kita merangkapkan kedua tangan kita di depan dada, seraya mengagungkan guru junjungan kita Sama Sambuddha dengan mengucapkan Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Mendengarkan Dhamma pada waktu yang sesuai, berbincang-bincang Dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Pimpinan puja yang saya hormati, Ibu Bapak, serta saudara-saudari sekalian, selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Sungguh kesempatan yang sangat baik, saya bisa datang ke tempat ini untuk memberikan pengetahuan Dhamma yang saya punya, yang saya miliki kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian semuanya. Di dalam kehidupan ini, ya, bahkan kalau kita melihat ya, kejadian-kejadian, kegiatan-kegiatan yang terjadi di Indonesia beberapa tahun belakangan ini, bahkan pemerintah pun ya sejak Menteri Agama yang sebelum-sebelumnya ya beliau punya tujuan, punya visi yaitu tentang moderasi. Ya. Bahkan dari kata moderasi ini ya belum lama ada berita lagi ya. Di Cilegon ya, mau bikin tempat ibadah tidak dapat izin dan lain sebagainya. Saya rasa karena ini kemarin baru terjadi lagi masalah tentang tempat ibadah dan lain sebagainya, maka saya rasa perlu saya menyampaikan tentang moderasi ini kepada Anda semuanya. Memang ya kalau kita lihat Menteri Agama pemerintah ya secara khususnya, beliau sering dan selalu menggaungkan tentang yang namanya moderasi. Moderasi antar
umat beragama. Tetapi sesungguhnya sebelum kita bisa memoderasikan antar sesama umat beragama, sesungguhnya kita perlu untuk memoderasi pada agama kita sendiri. Kok begitu, Bante? Iya, kenapa? Karena kalau kita tidak bisa moderasi dengan agama kita sendiri, kita akan sulit moderasi ke keluar sana. Maka tidak heran banyak orang-orang yang masih dalam tanda kutip belum bisa mendapatkan pengertian yang benar terhadap agamanya sendiri. Nah, maka dari itu kita mulai dari diri kita. Kita sudah memilih agama Buddha. Bagaimana sih cara moderasi agama Buddha yang baik dan benar terhadap agamanya sendiri? Kenapa? Karena banyak juga umat Buddha yang masih belum memiliki pengertian yang benar terhadap ajaran dari Guru Agung Buddha. Makanya dia tidak mengerti. Ketika di luaran ditanya, kamu agamanya apa? Saya agamanya Buddha. Kebaktiannya di mana? Di Damasuka Pluit. Terus ajarannya apa? Waduh, apa ya? Soalnya saya kalau datang telat. Udah gitu, setiap kali saya datang bantainya udah selesai ceramah. Ya. Lalu apa materi yang diajarkan di dalam agama Buddha ini? Ya. Hingga akhirnya apa? Ya udah. Ya. Yang penting agama Buddha. Ini juga menjadi masalah sesungguhnya. Kenapa? Ketika orang-orang dengan karakter atau hal yang seperti itu, mereka sedang berada di luaran sana. Lalu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka apa yang terjadi? Akan mencoreng agama Buddha itu sendiri. Ya, mencoreng agama Buddha itu sendiri. Beberapa puluh tahun, belum mungkin tahun berapa ya, saya lupa. Kasus Buddha Bar. Ya, tahun berapa? Nggak ingat nggak? 2000-an ya. Nah, itu kan ya kalau kita tidak punya pengertian yang baik, pengertian yang benar terhadap agama Buddha, ya mungkin kita ikut-ikutan demo yang anarki. Ya. Tapi pada saat itu ya ada romo-romo yang memfollow up, yang membantu umat-umat mengkoordinir agar apa? Menjadi pandangan yang benar ya terhadap yang pada saat itu ya sebagai objek puja kita, yaitu ya Rupang Buddha itu sendiri yang ada di dalam Buddha Bar itu. Tetapi kalau kita tidak punya pengertian yang baik yang benar terhadap agama Buddha, apa yang terjadi? Ya mungkin ikut-ikutan bakar-bakaran ya. Atau mungkin barnya juga dibakar oleh umat Buddha. Ya. Jadi perlu yang pertama dan utama adalah kita harus moderasi terhadap agama kita sendiri. Baru setelah itu, ketika kita berada di luar, nah kita baru bisa moderasi antar umat beragama. Ya. Ini yang melatar belakangi kenapa saya ingin membahas tentang moderasi. Nah, kita zaman sekarang itu kan sudah gampang ya. Kalau dulu-dulu mau mencari suta, ya, Anda harus menunggu dan lain sebagainya. Kalau sekarang gampang. Anda tinggal buka gadget, Anda mau cari apa di situ materi-materi yang ada di suta, sudah bisa ketemu. Walaupun belum ada bahasa Indonesianya, cuma ada versi bahasa Inggris, ya Anda juga bisa tetap baca. Karena sekarang Anda sudah pada pandai, sudah bisa membaca, mengartikan translate sendiri. Ya. Untuk kalangan Anda sendiri, sesuai dengan pemahaman Anda sendiri. Ya. Sesungguhnya, ya, Sang Buddha sudah mengajarkan cara untuk moderasi kepada agama kita sendiri itu sudah lama sekali.
ya. Kalau Anda membaca Dhammacakkappawatana Sutta, ya, ada dua hal ekstrim yang seyogyanya ditinggalkan, yang tidak membawa kepada kemajuan dalam pelatihan. Apa itu dua hal ekstrim itu? Attakilamaka nu yogo dan Kamasuka likanu yogo. Apa itu, Bante? Attakilamata, ya, yaitu cara praktek yang terlalu keras. Lalu yang kedua, Kamasuka, ya, adalah cara praktek yang mana terlalu menikmati keindahan-keindahan duniawi. Ya. Ketika seseorang melakukan praktek pelatihan terhadap agamanya sendiri, yang mana apabila dia prakteknya itu terlalu keras, itu tidak baik. Begitu pula sebaliknya, kalau dia terlalu lembut, terlalu menikmati kesenangan-kesenangan indrawi demi untuk mencapai praktek tujuannya dia tidak akan bisa mendapatkan pengertian yang benar akan ajaran itu. Bahkan ada perumpamaan juga ketika Guru Agung Buddha sebelum mencapai penerangan sempurna, dari ada rombongan pengamen, ya, dia membunyikan dawainya dengan berkata apa? Apabila tari senar gitar ini ditarik terlalu kencang, maka akan putus. Kalau begitu pula sebaliknya, kalau senar gitarnya ini terlalu dikendurkan, maka dia tidak menimbulkan suara atau bunyi. Begitu pula praktek, ya. Jadi praktek kita juga tidak boleh terlalu keras, nanti jadi putus. Tidak boleh juga terlalu kendor, nanti jadinya lembek, loyo. Ini sesungguhnya sudah diajarkan oleh Guru Agung Buddha. Bagaimana kita bisa memoderasi. Agar apa? Kita mengetahui, benar-benar mengetahui, mendalami, benar-benar mendalami yang namanya ajaran itu sendiri, dhamma itu sendiri. Bukan malah kita akhirnya praktek tentang dhamma, bukan ajaran. Ya. Apa contohnya? Cara terlalu praktek menyiksa diri yang terlalu keras. Banyak masih kita temui di luaran sana mereka-mereka yang dengan pemahaman yang tidak baik, keyakinan-keyakinan yang membabi buta. Pokoknya kata orang ini harus A, ya A. Padahal itu bukan ajaran. Tetapi dia tetap kekeh. Oh ya udah. Pokoknya karena disuruh A, ya saya akan lakukan A itu terus. Ya. Dia tidak punya kebijaksanaan. Dia tidak bisa melihat bahwasannya itu sebagai ajaran atau bukan sebagai ajaran. Lalu contoh lain apa dari cara praktik yang terlalu keras? Banyaklah, ya. Oke, mereka yang punya pandangan salah. Kalau Anda buka di dalam buku Parita, ya, ada Buddha Jaya Manggala 8 syair kemenangan Guru Agung Buddha, ya itu salah satunya, ya bukan salah satu, salah 8-nya. Itu mereka-mereka yang punya pandangan yang salah. Brahmana Baka, Cinca Alawaka, ya, dan yang lain sebagainya. Kalau Anda lihat kisahnya, ya sama semuanya. Mereka tidak punya pandangan yang benar akan dhamma. Mereka menganggap dhamma ini sebagai dhamma. Maka apa yang terjadi? Ya dia pandangannya salah. Seperti Dewadatta. Ketika dia bertemu dengan guru, tetapi bukan guru yang baik. Apa yang terjadi? Dia membunuh banyak sekali orang. Sebenarnya saya pernah membaca lebih dari 1.000 orang yang dibunuh. Tetapi karena pada saat itu dia tidak menghitung, maka dia lupa. Maka dia ngulang lagi dari nol. Ketika mereka Dewadatta ini membunuh, ya, baru dia kok Dewadatta, Anggulimala, ya,
Anggulimala, dia membunuh baru dia apa namanya? Potong ya. Dia potong. Nah, hingga akhirnya dengan kekuatan kebijaksanaan ya, Guru Agung Buddha menemui Anggulimala ya. Hingga apa yang terjadi? Ya dia tersadarkan. Coba kalau dia pada saat itu tidak tersadarkan, apa yang terjadi? Ia bukan mendapatkan dhamma, malah mendapatkan dhamma. Malah mendapatkan yang bukan ajaran. Yang mana itu tidak akan membawa pada dampak baik dari si Anggulimala itu sendiri. Ya, nah itu kisah si Anggulimala. Dewadatta juga sama ya. Dia melukai Guru Agung Buddha ya. Ia membuat seekor gajah menjadi ngamuk ya, dikasih minuman beralkohol dengan maksud dan tujuan agar Sang Buddha dan para biku murid-muridnya bisa terluka. Kenapa? Karena dia tidak bisa menganggap itu adalah sebagai ajaran. Itu salah satu cara praktek dari penyiksa diri yang terlalu keras. Sehingga dia tidak punya pandangan yang benar akan dhamma. Ya, tidak punya pandangan yang benar akan dhamma. Lalu selanjutnya, bagi mereka-mereka yang menikmati kenikmatan-kenikmatan indrawi. Apa contohnya? Di dalam Anguttara Nikaya, kelompok 4, 283. Ada namanya Apayamukha. Ya, sebab-sebab dari kehancuran, sebab-sebab dari kemerosotan. Yang mana itu salah satunya adalah karena cara praktik dia yang terlalu menikmati kesenangan-kesenangan indrawi. Ada 4. 1, mereka yang suka menggoda. Lalu kedua, dia suka main judi. Ketiga, dia mabuk-mabukan. Yang keempat, dia suka berteman dan bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Kok bisa, Bante? Iya, karena keempat hal ini, ya, walaupun cuma 4, tetapi dari keempat hal ini bisa menyebabkan perbuatan buruk yang lain sebagainya. Kenapa? Karena terlalu menikmati kesenangan-kesenangan indrawi. Orang yang suka menggoda. Kalau Anda lihat, sekarang kan ya teknologi sudah canggih. Anda lihat public figure. Ya. Bentar-bentar putus hubungan, cerai, dan lain sebagainya. Disebabkan oleh apa? Ketidakpuasan terhadap pasangannya. Ya. Padahal Guru Agung Buddha sudah mengajarkan, ya, kita harus santuti, merasa puas dengan apa yang sudah kita miliki, apa yang kita punya. Kalau Anda sudah memilih, ya, hidup itu kan pilihan. Ya, dalam agama Buddha hidup itu pilihan. Anda mau menjadi babajita atau menjadi garawasa, itu pilihan Anda. Kalau Anda menjadi garawasa lalu Anda memilih untuk menikah, ya itu pilihan Anda. Nah, ketika Anda memilih itu, ya lakukanlah dengan baik. Anda harus merasa puas dengan apa yang Anda miliki. Ya. Ketika ada pemberkatan, ya, dilakukan di wihara, ya. Romo pembimbingnya kan mengucapkan, saya akan selalu setia kepada pasangan saya dalam susah dan senang. Lalu membaca sila ketiga, kami sumica cara weramani sika padang sama diami. Setahun, 2 tahun, 3 tahun sama pasangannya, kok yang tadinya cantik jadi jelek ya. Akhirnya apa? Nggak puas lagi dengan pasangannya. Mencari yang baru dan lain sebagainya. Padahal ketika itu Anda sudah berikrar, ya, dalam ikrar perkawinan itu, ya. Jadi haruslah Anda menjalankan ini. Anda harus merasa puas dengan apa yang Anda punya, apa yang Anda miliki, apa yang sudah Anda pilih. Ya. Kalau Anda merasa tidak mampu, ya lebih baik ya Anda tidak usah menikah. Ya itu juga boleh saja, ya. Di dalam agama Buddha itu juga boleh, ya. Enggak menikah itu juga boleh, itu pilihan. Ya. Itu pilihan.
Agar apa? Agar menetralisir terjadinya hal yang pertama ini, penggoda. Ya ini bagi mereka yang sudah menikah. Ya. Lalu kalau mereka yang belum menikah, ya baru pacaran, melakukan relationship, ya Anda juga harus berhati-hati. Ya. Jangan karena ada pepatah, ya, sebelum janur kuning melengkung, ya, pokoknya apapun saya bisa lakukan. Ya, itu saya dapat, nggak tahu di Jakarta ada istilah begitu nggak ya? Itu waktu saya di Jawa, saya dapat apa ya, teman di kampus, terus apa ya, guyon-guyon ya seperti itu. Ya, sebelum janur kuning melengkung katanya. Artinya apa? Ya, sebelum terjadinya resepsi ya apapun bisa dilakukan. Ya, apapun bisa dilakukan. Ya tidak seperti itu juga ya. Baik Anda sudah menikah, belum menikah, ya hendaklah Anda jauhi ini. Ya. Karena ini apa? Tidak akan membawa kepada kemajuan dari diri Anda sendiri. Malah apa? Malah akan membawa kepada kemerosotan batin. Kok gitu, Bante? Iyalah, orang Anda tidak pernah puas kok. Jangankan sama pasangan. Kalau orang-orang dengan karakter seperti itu, ya ketika Anda belajar carita di dalam meditasi, kan ada 6 watak tuh. Ya. Bukan hanya terhadap pasangan, apapun juga Anda akan selalu merasa tidak puas. Ya. Akan selalu merasa tidak puas. Maka dari itu, ya hal yang pertama ini hendaklah ya ketika kita sudah mengetahui, kita jauhi. Kita hindarkan agar tidak terjadi pelanggaran. Ya. Tidak terjadi pelanggaran. Lalu yang kedua, dia adalah pemabuk. Ya. Di dalam sila kelima juga sudah dikatakan, Suramera maja pamadatana wira manisika padang sama diami. Aku bertekad melatih diri menghindari untuk minum barang-barang memabukkan yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Artinya apa? Ya minuman-minuman beralkohol. Coba kita lihat. Ya. Bagi mereka-mereka yang suka minum minuman kayak gitu, apa yang terjadi? Dia mengkondisikan pikirannya agar menjadi orang yang tidak waras. Coba Anda lihat, ya. Saya pernah ya sesekali buka YouTube, ya, kan berita-berita kan ada tuh, ya. Penggerebekan dan lain sebagainya. Ya, waktu digerebek dianya lagi minum. Ditanya A, jawabnya Z, ya, ngarol ngidul. Ya, nggak jelas. Jadi ya, apa sih untungnya bagi mereka-mereka atau bagi orang-orang yang suka mabuk-mabukan? Untungnya apa? Biar saya bisa melepas beban-beban di dalam pikiran saya, Bante. Apakah melepas beban harus dengan cara seperti itu? Iya, Bante. Kenapa? Karena kalau saya minum, pikiran saya hilang, tenang, damai. Tapi ketika minumnya selesai, puyengnya kembali lagi. Ingat lagi, aduh anak saya belum bayaran sekolah, di rumah beras habis, dan lain sebagainya. Muncul lagi masalah. Lalu manfaatnya apa kalau suka minum minuman kalau seperti itu? Tidak ada manfaatnya. Di dalam dunia kesehatan, kalau Anda suka minum minuman, yang terjadi apa? Organ dalam akan hancur. Ya, organ dalam akan hancur. Tidak ada manfaatnya juga. Ya. Lalu kenapa masih banyak orang-orang yang ingin melakukan hal tersebut? Karena kegelapan batin. Mereka menganggap dengan melakukan hal tersebut akan menyelesaikan masalah.
Ternyata bukan menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Makanya dia menganggap bukan dhamma sebagai dhamma, yang dhamma dianggap sebagai bukan dhamma. Nah, itu yang mabuk-mabukan. Ya, jadi perlu dihindari juga bagi Anda-Anda yang mungkin saja ada yang suka melakukan hal tersebut. Ya. Lalu yang ketiga, ya, mereka yang gemar berjudi. Saya tidak bisa memungkiri. Ya. Mungkin Anda pernah main ke Tangerang. Pernah enggak main ke Tangerang? Ketika di Tangerang ada orang yang kematian di rumah, apa yang terjadi? Dia main judi. Ya. Pernah enggak Anda lihat? Ya, ini saya cerita sebagaimana adanya karena saya tahu apa yang terjadi, ya. Ketika saya tanya, "Kok main judi?" "Iya, nemenin orang kematian." Terus saya pikir, yang kematian di sana, dia mainnya di sini. Terus kalau ada apa-apa dengan mereka yang kematian, apa dia tahu? Kan dia fokus dengan kartunya. Ya. Gimana caranya biar dia menang? Tapi bilangnya apa? Nemeni kematian. Nah, ini hanya akal-akalan saja bagi mereka yang suka atau gemar berjudi. Apalagi ya sekarang sudah mending lah ya. Apalagi pas awal-awal COVID, awal-awal pandemi, ya, banyak orang-orang yang dipecat di PHK, ya, tidak mendapatkan upah gaji secara full, ya, keluarganya pusing. Coba misalkan dari salah satu orang-orang yang dipecat atau orang yang mendapatkan gajinya setengah, terus dia punya watak gemar main judi. Ya. Dia menganggap ketika main judi bisa menambah kekayaan jauh lebih cepat daripada bekerja. Kerja 1 bulan dapat gajinya hanya UMR. Tetapi ketika main judi, sekali main kalau menang bisa jauh lebih dari UMR. Nah, orang-orang demikian menganggap dhamma sebagai dhamma, ya, akan punya pola pikir yang seperti itu. Oh ya udah, berarti kalau begitu saya akan main judi saja. Oke, 1 kali dia menang. Wah, ketika dia menang apa yang terjadi? Seneng dong. Wah, saya kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5. Udah gitu pulangnya macet, nyampe rumah setengah 7. Dapat gajinya sebulan sekali. Capek sekali. Nah, ini main judi 2 jam, 3 jam. Wah, cuan banget lah, gitu kan. Nah, baru sekali karena pikirannya seperti itu. Lalu kedua kali dia main, kalah. Wah, pusing. Aduh, modalnya habis. Hingga akhirnya apa? Gimana caranya saya harus mendapatkan atau bisa mengembalikan uang yang tadi keluar di dalam judi itu. Nah, orang-orang demikian kan punya aja cara-caranya. Akhirnya apa? Pinjam sana sini dan lain sebagainya. Ternyata ketika dia pinjam, sama juga kalah. Wah, pusing. Ya. Akhirnya apa? Uang nggak ada, akhirnya utang sono sini. Karena apa? Karena dia punya pemahaman yang salah. Dia anggap dhamma itu sebagai dhamma. Dia anggap judi itu adalah hal yang baik. Bisa mendapatkan keuntungan yang jauh berlalu lipat-lipat. Karena apa? Karena kebodohan dari batinnya. Ya. Diliputi oleh apa dengan orang-orang karakter seperti itu? Loba, jelas, serakah. Kenapa? Karena dia ingin dapat yang lebih. Padahal dia sudah punya uang, kalau dia bisa simpan dengan baik, di-manage dengan baik, ya dia tidak akan merasa kekurangan dengan uang yang ia dapat.
Tapi karena dia tidak puas, maka apa? Timbul kebencian. Pokoknya saya harus kembaliin uang yang tadi sudah habis di dalam judi itu. Nah, kebencian yang muncul di situ. Pokoknya saya harus ngalahin dia. Enggak, Kak. Enggak bisa. Lalu apa lagi? Mohaknya apa? Ya kebodohan batinnya apa? Dia sudah tahu kalau misalkan dia hanya main 10 kali, menangnya cuma sekali, sisanya 9 kali kalah terus. Dia sudah tahu itu. Tetapi karena kebodohan batinnya, kegelapan batinnya, di mana caranya? Pokoknya saya harus mengembalikan 9 kali main kalah ini. Ya itu. Kenapa? Karena terlalu menikmati kesenangan indrawi. Ya. Itu hal-hal yang dilakukan oleh mereka-mereka yang terlalu menikmati kesenangan indrawi. Bagi mereka-mereka yang mengerti, ya dia akan meninggalkan itu. Kenapa? Karena tidak ada manfaatnya. Ya, tidak ada manfaatnya. Malah menghambur-hamburkan uang, menyebabkan apa? Kerugian. Bahkan kalau misalkan itu ya bisa saja. Mungkin rumahnya, sertifikatnya digade. Ya. Kenapa? Ya biar bisa dapat balik modal dari itu. Nyata kalah juga. Ya, mau tinggal di mana? Kalau udah ndak punya rumah. Karena ulah siapa? Ulah diri kita sendiri. Kenapa? Karena terlalu menikmati kesenangan-kesenangan indrawi. Nah, lalu juga ada selanjutnya bergaul dengan orang-orang jahat. Kok kenapa bergaul dengan orang-orang jahat juga sebagai salah satu sebab dari kehancuran, sebab dari kemerosotan? Iya, jelas itu. Ya. Ketika Anda bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang jahat, maka walaupun Anda baik, ya Anda akan ikut-ikutan menjadi orang yang tidak baik. Kenapa? Karena ada image. Ya. Ada image. Oh, mereka adalah orang-orang yang tidak baik. Lalu kamu bergaul dengan mereka, berarti kamu juga ikut-ikutan tidak baik. Maka apa? Ya saya tidak mau berteman sama kamu. Karena kamu menjadi teman dia. Saya tidak mau terkontaminasi hingga akhirnya saya menjadi orang yang tidak baik. Karena konotasi image kita terhadap orang tersebut, ya, karena dia bergaul dengan orang yang tidak baik, maka apa? Ya kita akan mengerti, ya kita akan menjauhi. Tetapi bagi mereka, ya, si orang ini yang bergaul dengan sahabat yang tidak baik, ya karena dia anggap apa? Ya sudahlah, hanya menjalani saja sebagai teman dan lain sebagainya. Lalu tiba-tiba temannya melonjak untuk melakukan hal yang tidak baik, melanggar hukum. Lalu apa? Ya pasti si orang ini, ya, si orang ini akan ikut-ikutan melakukan pencurian, pembunuhan, apalagi, ya banyak-banyak lah, ya, kasus-kasus lah, ya saya tidak tahu apa jenis-jenisnya kasus itu. Intinya adalah melakukan perbuatan yang tidak baik. Kenapa? Karena kita bergaul dengan teman-teman yang tidak baik. Bahkan Guru Agung Buddha sebenarnya sudah menyampaikan di dalam Manggala Sutta, bergaul dengan orang yang bijaksana adalah berkah utama. Artinya apa? Ketika kita bisa mendapatkan teman, mencari teman yang baik yang bisa membimbing kita kepada yang namanya sang jalan, kepada dhamma ini, maka apa yang akan kita dapatkan? Ketika ketidaktahuan itu muncul, lalu kita belajar, maka timbul yang namanya pengetahuan. Dari yang nggak tahu A, kita belajar A itu kayak gimana, hingga akhirnya kita mengetahui bentuk dari A itu sendiri. Ya sama kayak anak-anak lah, ya. Anak-anak suruh belajar nulis, mana dia tahu, ya. Tulis papa, mana dia tahu PA. Tapi ketika Anda ajari, P ini kayak begini, A ini kayak begini. Ketika dia diminta untuk menulis papa, ya dia sudah tahu. Berarti PA. Ya. Maka perlu dan penting untuk kita bergaul dengan orang-orang yang baik.
agar kita juga bisa ikut-ikutan menjadi orang yang baik. Siapa orang-orang yang baik? Kalian Namita, orang yang paling terdekat dengan Anda. Lalu siapa lagi? Kedua orang tua, para guru. Ya. Kalau sesekali waktu, ya ada biku, anggota sangga, ya para pabacita, ya Anda bisa bertemu. Untuk apa? Bertukar pikiran. Ya. Kok gitu Bante? Iya, karena bahagianya perumah tangga, bahagianya biku. Menderitanya perumah tangga, menderitanya biku. Oh, apa maksudnya Bante? Ya, saya di Kelapa Gading, sering ada umat datang. Bante, ada umat mau konsultasi, mau bertanya, mau bertukar pikiran. Oh iya, silakan. Nah, dia datang, ketemu saya di Kuti. Dia ceritain masalahnya dia. Harusnya respon saya gimana? Nggak mungkin toh saya bilang, syukurin. Ya kan nggak mungkin begitu. Ketika dia menceritakan masalahnya, nggak mungkin saya begitu. Ya, itu kan tidak layak. Ya, akhirnya apa? Ya, saya juga ikut merasakan apa yang dia rasakan. Yaitu apa? Penderitaan yang dia rasakan di dalam kehidupannya. Lalu ketika dia bahagia, Bante, saya lagi bahagia dan lain sebagainya. Bagus sadhu. Ya enggak mungkin kan? Nah, makanya dengerin ya kan enggak mungkin begitu juga, ya. Ya mungkin kalau Anda ketemu teman-teman, ketemu sahabat ketika sahabatnya sukses, nah, apa gue bilang juga begitu kan. Nah, kalau Anda ya masih bisa, ya. Kalau para biku ngomong begitu ya tidak layak. Ya, tidak layak. Jadi bahagianya perumah tangga, ya bahagianya para biku juga. Ya menderitanya perumah tangga, ya menderita biku juga. Jadi, nah, hendaklah Anda bisa mencari teman yang baik agar Anda juga tidak salah pergaulan. Ya. Kenapa? Ya ini 4 hal ini ya, apaya muka ini hanya bagian kecil contoh dari mereka-mereka yang terlalu menikmati kesenangan-kesenangan indrawi. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui ya, kalau kita terlalu keras itu tidak baik. Kalau kita terlalu lunak juga kita tidak baik. Lalu bagaimana caranya kita bisa mengerti ajaran agama Buddha itu dengan baik, dengan benar? Ya, beliau akan menemukan yang namanya jalan tengah. Yang mana jalan tengah itu hanya ada satu jalan berruas 8. Nah, itulah sesungguhnya yang menjadi patokan kita agar kita bisa moderasi kepada ajaran kita sendiri, yaitu apa? Ajaran Guru Agung Buddha. Agar kita bisa mengerti. Jadi kalau ditanya ajaran agama Buddha itu apa? Ya, Anda bisa menjelaskan. Karena apa? Anda sudah ada di tengah-tengah ini, ya. Anda sudah tidak ada di blok sini yang terlalu keras, juga Anda sudah tidak ada di blok sini yang terlalu lunak. Anda sudah ada di jalan yang tengah ini. Ketika Anda di jalan tengah ini, ya ditanya, ya Anda akan mengerti, ya. Apa sih inti yang diajarkan oleh agama Buddha itu? Ya, agar kita bisa moderasi, ya selain yang ada di dalam kutipan itu kan secara general ya di dalam Dhammapada ya, tidak melakukan segala jenis keburukan, senantiasa mengembangkan kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Itu ajaran para Buddha, yaitu secara general. Tetapi kalau secara intern kita sesama agama Buddha, kita bisa menjelaskan jauh yang lebih detail daripada itu. Ya. Dengan melakukan apa? Sama titi, sama sankapa, sama waca, sama kamanta, sama ajiwa, sama wayama, sama sati, dan sama samadhi. Yang disingkat menjadi sila samadhi panya. Itu sesungguhnya yang menjadi jalan tengah agar kita bisa melihat ajaran kita ini sebagaimana adanya. Bukannya belok kiri, belok kanan. Ya, belok kiri, belok kanan. Sebagai perumpamaan, ya, kalau kita mau pergi ke Jawa, ya, dari sini, sudah tahu jalannya belum? Sudah. Ya. Ketika sudah tahu jalannya, maka kita sesegera mungkin ingin mencapai tujuan tersebut. Tetapi ketika di dalam perjalanan,
Anda nyasar-nyasar, Anda belok, apa yang terjadi? Maka perjalanan Anda akan terhambat. Ya. Anda punya tujuan ke Semarang, baru nyampe itu Cikampek. Ya. Apa kita ke Bandung dulu ya? Nah, mampir dulu ke Bandung. Ya, yang tadinya cuma perjalanan singkat ke Semarang hingga akhirnya belok. Dari Bandung jalan lagi. Wah, udah Cirebon. Mampir dulu lah Cirebon. Ya. Lalu abis itu apa? Wah, mampir lagi kemana? Ke Tegal, ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi apa? Ya, kita mau melakukan satu perjalanan yang mana kita sudah tahu jalannya itu lurus, ketika kita tidak bisa mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan baik, dengan benar, maka apa yang terjadi? Ya, belok-belok ini. Ya, sama seperti gambaran dalam perjalanan tadi. Ya. Kalau kita tidak teguh keyakinan kita kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha untuk mempraktekkan ajaran yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha ini, maka ya sesekali kita bisa menganggap, ya sudah, yang penting masih bisa dilakukan ajaran agama Buddha. Kita belok ke sini. Kita nikmati kesenangan indrawi dulu lah. Ya, terus udah gitu susah. Nah, baru ingat lagi ke tengah. Ya, udah jalan di tengah, lupa lagi, belok ke sini. Ternyata ini nggak akan membawa kemajuan. Ya. Lalu apa yang terjadi? Dilema, gelisah. Akhirnya apa? Kembali lagi ke sini. Ya, ini tidak akan membawa manfaat. Ya, maka dari itu Guru Agung Buddha sudah memberikan yang namanya jalan kepada kita. Ya, kita tinggal jalan sendiri sesuai dengan keinginan kita. Ya, Sang Buddha sudah menjalankan lurus hingga mencapai. Nah, kalau kita ingin ikutin seperti Sang Buddha, ya jangan belok-belok. Caranya gimana? Ya jangan kayak tadi, menikmati kesenangan indrawi atau terlalu menyiksa diri dalam pelatihan. Ya, karena itu tidak membawa pada dampak yang baik untuk kita semua. Nah, itu maksud dari moderasi beragama secara khusus kepada intern kita sebagai umat Buddha, agar kita bisa mengetahui ajaran dulu. Nah, ketika kita sudah mengetahui itu, kita berada di luaran sana, bertemu dengan sahabat-sahabat kita dari agama-agama lain, nah kita bisa saling menghargai, saling menghormati. Kenapa? Karena kita sudah punya pondasi yang kuat tentang ajaran kita sendiri ini. Kita sudah punya pondasi. Agar apa? Kita tidak melakukan satu perbuatan, perkataan yang mana itu bisa saja menyinggung dari tetangga kita. Nanti ujung-ujungnya apa? Penistaan agama. Ya, dipenjara lagi. Kan tidak mengenakan, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan malam hari ini, ya. Semoga kita semakin maju di dalam Dhamma. Sabesata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Gimana? Selamat malam Bapak Ibu, kita masih ada beberapa menit untuk diisi dengan sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara lisan, kami persilahkan. Nanti angkat tangannya, kita akan persilahkan untuk maju ke depan untuk bertanya langsung kepada Yang Mulia Bante. Bagi yang ingin bertanya secara tertulis, bisa dituliskan pertanyaannya di secari kertas yang ada di kursi Bapak Ibu sekalian. Ada secari kertas dan pensil bisa digunakan untuk menulis pertanyaan. Baik, sambil menunggu pertanyaan masuk, mari kita buka kembali buku tuntunan kebaktian, kita nyanyikan satu buah lagu bersama-sama. Kepada petugas dipersilakan. Bapak Ibu Saudara Sedama, kita nyanyikan lagu Guru Agung, terdapat pada halaman 81.
ada cahaya menyinari selalu, lentera dalam hidup, penuntun jalan benar. Ada bahagia menyelimuti hati, membawa kedamaian, penyejuk jiwa raga. Yang teragung Sang Buddha, penuntun jalan dalam kehidupan. Yang termulia Sang Buddha, Guru agung dan bijaksana di dunia. Ada cinta kasih di dalam ajarannya, membawa berkah di dunia untuk seluruh umat manusia. Yang teragung Sang Buddha, menuntun jalan dalam kehidupan. Yang termulia Sang Buddha, Guru agung dan bijaksana di dunia. Di dunia. Baik, kita mulai dengan sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Kami persilahkan untuk maju ke depan. Baik, apabila tidak ada, saya akan membacakan pertanyaan tertulis. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Saya ingin bertanya, kalau salah satu sahabat kita sudah bergaul dengan orang-orang yang rusak dan sudah dinasihati untuk jangan banyak kontak dengan mereka tapi masih keras kepala, kita harus apa lagi ya Bante? Lalu kalau orang-orang yang tidak baik itu keluarga juga bagaimana? Kan tidak mungkin kita menjauhi keluarga sendiri. Terima kasih Bante. Nah, pertanyaan yang baik, pertanyaan yang bagus. Kalau ada orang-orang yang kayak gitu, kita punya sahabat, ya. Mereka apabila ya kita punya teman dengan karakter-karakter yang seperti itu, maka bisa dikategorikan dia adalah bukan sebagai kalyanamita kita. Kok begitu Bante? Ya, karena apa? Kalyanamita itu adalah benar-benar sahabat yang menerima di kala susah, di kala senang. Selalu membantu, memberikan nasihat dan menerima nasihat dari kita. Kalau kita beri nasihat bahwasannya Anda bergaul dengan orang yang tidak baik, lebih baik seyogyanya Anda tinggalkan. Ya, tapi dia tidak mau menerima itu nasihat kita. Maka apa yang terjadi? Dia adalah bukan salah satu bukan menjadi salah satu karakter yang ada di dalam sahabat baik, ya kalyanamita. Maka apa yang terjadi? Ya, kita bisa tinggalkan. Kenapa? Karena ketika kita memiliki sahabat yang tidak baik, maka apa yang terjadi? Ya, akan terjadi yang namanya kerugian pada diri kita. Lalu kalau saya meninggalkan teman saya, apakah saya tidak bisa dikatakan sebagai teman yang jahat, Bante? Ya, Anda lihat, ya. Kalau misalkan, ya seperti Guru Agung Buddha, ya, bagaimana beliau bisa menyadarkan Dewadatta, bisa menyadarkan Anggulimala pada saat itu, ya. Kalau pada saat itu Anggulimala juga, ya, sudah dinasehati tapi tidak bisa dinasehati, ya mungkin Sang Buddha juga akan meninggalkan. Ya, di dalam salah satu sutta, ya, ada, ya. Jadi kalau misalkan Anda punya teman, punya sahabat yang tidak baik, yang tidak bisa menerima apa nasihat Anda, apa yang sudah Anda katakan demi kebaikan dari teman Anda itu sendiri, ya apa yang terjadi? Malah kalau kita belum punya kebijaksanaan yang baik yang benar, maka timbul yang namanya emosi.
Ya. Kenapa? Karena kita semua memang masih dikatakan sebagai putu jana. Apa itu putu jana? Putu jana adalah makhluk yang masih berjuang untuk mengikis kekotoran batin agar bisa mendapat yang namanya sang jalan. Nah, karena kita semua putu jana, masih memiliki kilesa, ya loba, dosa, dan moha juga masih kita miliki. Tetapi sebagaimanapun itu, walaupun kita masih memiliki, ketika kita sudah belajar dhamma, maka kita meminimalisir, menekan agar loba, dosa, dan moha tidak muncul di dalam diri kita. Tetapi di dalam konteks kehidupan sehari-hari dalam prakteknya, ya, kita mendapatkan sahabat yang seperti itu. Apa yang terjadi? Emosi saya Bante. Udah dinasehati yo. Kalau itu tidak baik, ya dia malah tidak nerima. Ya. Akhirnya apa? Ribut. Bertengkar. Ya. Kenapa? Karena dia bukan tipe sahabat yang baik. Coba kalau dia menjadi tipe sahabat yang baik ketika dia dinasehati yang baik, yang berguna untuk dia dalam kehidupan selanjutnya, dia akan menerima. Ketika dia menerima, apa yang terjadi? Terjadi keharmonisasian akan para sahabat itu sendiri. Ya, jadi seyogyanya ditinggalkan. Ya. Lalu pertanyaan kedua, ya, kalau ada apa di salah satu keluarga yang seperti itu ya? Ya, kalau di salah satu keluarga ada yang seperti itu, bagaimana? Ya, kalau Anda mampu nasihati, dinasehati. Tetapi kalau tidak bisa, biarkan saja. Kenapa? Karena walaupun kita ngomong 100 kali, mulut juga sampai berbusa, ya. Kalau emang dia udah ndak ada kemauan untuk merubah dirinya, untuk mengetahui dhamma ini, ya ndak akan mau dia, ndak akan mau menerima. Ya. Memang dia keluarga kita. Ya sudah, kalau dia ndak mau begitu ya kita ndak usah berikan masukan yang lebih dalam. Kenapa? Ya udah ingat kama yoni kama bandu. Ya. Kita berjuang untuk mendapatkan pengertian yang baik akan dhamma, tetapi kalau kita tidak bisa menuntun sahabat, menuntun kerabat, sepupu, keluarga kita, ya enggak apa-apa. Ya kita berjuang sendiri. Nanti yang mendapatkan ya siapa? Ya diri kita sendiri. Ingat di dalam Brahma Wihara. Ya, ada kama yoni kama bandu. Mereka adalah pewaris dari karmanya sendiri. Dia terlahir dari karmanya sendiri, berhubungan berkerabat dengan karmanya sendiri. Lalu keluarga yang lain bagaimana? Keluarga yang lain hanya sebagai pengkondisi. Kalau emang itu udah tahu hal yang tidak baik, dikondisikan untuk berubah menjadi hal yang baik. Kalau sudah dikondisikan dia tidak mau merubah, ya bagaimana? Ya sudah biarin saja. Yang penting kita sudah berupaya mengkondisikan agar keluarga kita semuanya menjadi baik, tetapi dia sendiri yang mengkondisikan agar dirinya menjadi hal yang buruk, ya sudah biarin saja, kama yoni kama pandu. Nah itu jawaban saya. Nah. Baik, apakah ada pertanyaan lain? Oke, sepertinya tidak ada. Berarti mohon closing statement. Terima kasih. Ya, baik. Closing statement, ya pada pertemuan malam hari ini, ya bagaimana cara kita bisa moderasi. Ya, artinya moderasi itu moderat. Moderat itu adalah tidak memihak kepada blok kiri, tidak memihak pada blok kanan. Artinya ada di tengah-tengah. Kita netral. Walaupun kita netral, tetapi disertai dengan pengertian yang baik akan ajaran. Apapun itu ajaran yang kita jadikan itu sebagai pedoman kita, ya contohnya sekarang kita sudah memilih agama Buddha, maka ya ketika kita sudah belajar ajaran agama Buddha yaitu Dhamma itu sendiri ya yang dibabarkan oleh Guru Agung Buddha, ya maka kita seyogyanya meneladani apa yang sudah diajarkan oleh Guru Agung Buddha, ya agar kita bisa moderat, ya bisa moderat. Ketika kita sudah bisa moderat, ya maka dua pelindung dunia, ya lokapala dhamma, ya akan tercipta di negeri kita. Apa itu?
Dua pelindung dunia, hiri dan otapa. Malu melakukan perbuatan jahat dan takut akan akibat dari perbuatan buruknya, ya. Karena di dunia ini, ya, khususnya di Indonesia, masih banyak orang yang belum memiliki dua pelindung dunia ini, hiri dan otapa, ya. Maka apa yang terjadi? Ya, seperti yang kita lihat di luaran sana, mereka belum bisa moderat, tidak bisa moderasi. Secara satu kepada agamanya sendiri, yang kedua kepada agama lain. Nah, itu ya closing statement saya pada malam hari ini. Ya, terima kasih semuanya.